Surya Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula Valia dalam persiapan PBG 2022. Bapak Ibu apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan dipermudah segala urusannya ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai kisi-kisi latihan soal dan pembahasannya. Nanti Bapak Ibu bisa download PDF-nya ya. Nah, ini kisi-kisinya sesuai dengan latihan soalnya. Jadi untuk pedagogik umum ini untuk TK, SD, SMP, dan SMA juga SMK ya. Kita akan simak. Ini masih sama. Kita cek untuk indikator esensialnya. Berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Nah, kita akan berbicara mengenai evaluasi pembelajaran. Contoh soalnya yaitu, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah evaluasi untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi yang tepat yaitu apakah formatif, sumatif, selektif, diagnostik, dan evaluasi penerapan. Ya, jawabannya yaitu kita cek. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Berarti bukan ya. Selanjutnya itu evaluasi selektif, evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi bukan untuk menentukan hasil belajar. Ini juga belum. Evaluasi penempatan, evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ini juga bukan ya, bukan untuk menempatkan. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran dan mengajar. Bukan juga ya, bukan untuk memperbaiki. Nah, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, berarti jawabannya itu B, evaluasi sumatif. Ikut kisi-kisi menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai silabus. Dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antara komponen silabus. Contoh soalnya, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam potensi inti, kompetensi dasar dan indikator, B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, D. Melihat kemanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, berarti yang harus dikuasai oleh guru ketika akan mulai mencari materi dan media yaitu harus mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Jawabannya yaitu A. Kita cek pembahasannya ya. Langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian IPK ya, dan memilih sumber materi pelajaran. Sementara ini, potensi, tingkat perkembangan, kemanfaatan, relevansi itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi ini prinsipnya. Baik, kita lanjutkan.
Kompetensi perencanaan pembelajaran, capaian pembelajarannya itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai silabus, masih RPP. Indikator esensialnya, dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP dengan tepat. Oke, kita akan susun RPP dengan tepat. Kita cek soalnya. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. RPP mencakup sekurang-kurangnya, ini komponen RPP. Awalnya dari apa dulu ya, Bapak Ibu? Kita cek apakah dari KI dulu, identitas mata pelajaran, SK dulu, identitas mata pelajaran, atau identitas sekolah dulu. Yang paling pertama apa Bapak Ibu? Pasti ingat ya, jawabannya itu E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan, materi, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian. Seperti itu. Kita cek pembahasannya. Sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, ini komponennya. Yang pertama yaitu identitas sekolah, nama sekolahnya, mata pelajarannya, kelas, materi pokok, alokasi waktunya, dan jumlah jamnya ya. Nah, berarti jawabannya itu E. Kita lanjutkan. Ini adalah pelaksanaan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Indikatornya, melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah nih, pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Ini contoh soalnya, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun, artinya gambar yang sama dari tahun ke tahun. Nah, pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru: A. Kooperatif, B. Inquiry, B. Project Based Learning, E. Discovery, dan E. Kontekstual. Berarti apa ya? Siswanya lebih senang untuk belajar kinestetik, bergerak gitu. Lebih senang untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Berarti mereka harus diberikan project. Nah, berikan project based learning. Kita cek ya penjelasannya. Tadi sudah jelaskan sekilas untuk kooperatif, yaitu kerjasama secara terstruktur, siswa kerjasama dalam kelompok-kelompoknya. Problem solving, siswa menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Project based learning, strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Inquiry, mendapatkan informasi dan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun pemecahan masalah. Discovery learning itu secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Dan kontekstual, mengaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata. Jadi jawabannya itu project based learning. Jadi siswa akan lebih senang mengerjakan tugas-tugasnya. Indikator berikutnya masih sama untuk mengembangkan karakter siswa. Contoh soalnya yaitu di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan, seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan, A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual parsial, D. Verbal linguistik, dan E. Logis matematis. Nah, jika kita melihat di sini ada rumput, kemudian mencoret-coret meja, artinya ini wilayah lingkungan ya. Kita akan lihat jawabannya yaitu naturalis. Nah, kita cek nih pembahasannya. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis. 1. Jalan-jalan di alam terbuka. 2. Melihat keluar jendela. Dan 3. Ekostudi. Nah, ini nih ekostudi. Mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi jawabannya itu A.